me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. Perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebutuhan dasar derajat kesehatan masyarakat. Salah satu aspeknya adalah tidak ada anggota keluarga yang merokok. Setiap kali menghirup asap rokok, entah sengaja atau tidak, berarti juga menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Karena itulah, merokok sama dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Merokok mengganggu kesehatan. Kenyataan ini tidak dapat kita pungkiri. Banyak penyakit telah terbukti menjadi akibat buruk merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Merokok merupakan penyebab utama dari sekitar 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% pada wanita. Semakin banyak rokok yang dihisap, semakin besar resiko untuk menderita kanker paru-paru. Tak perlu dipertanyakan bahwa merokok harus dilarang, terutama di tempat-tempat umum, pelayanan masyarakat, dan tidak terkecuali di kampus kami, yaitu kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menetapkan kebijakan larangan merokok di area kampus. Hal ini terkait dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dan Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang kawasan merokok. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak Juli tahun 2012, berlaku untuk seluruh akademisi Universitas 17 Agustus 1945, baik untuk dosen, mahasiswa, dan bahkan rektor. Budaya merokok di kalangan mahasiswa seakan sudah menjadi tren. Rokok di kalangan mahasiswa bagaikan simbol keakraban. Mereka menjadikan rokok sebagai media untuk lebih mengakrabkan satu sama lain pada saat berkumpul. Tidak jarang pula menghisap rokok dianggap sebagai salah satu sumber inspirasi, ide. Peraturan ini diterapkan sejak kapan ya Pak? Sejak bulan Juli tahun 2012 tahun lalu, udah setahun. Apa sih tujuan peraturan itu dibuat? tujuannya salah satu untuk kampus kita itu bebas dari asap rokok, maksud supaya ya tahu sendiri kan kalau untuk namanya Kesehatan. merokok itu kan kurang baik untuk kesehatan, dan juga itu bisa merusak bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi merusak juga pada teman-temannya yang lain. Jadi yang perokok pasif itu malah lebih parah daripada perokok yang sesungguhnya. Oke. Kan ini maksudnya semuanya, seluruh ruangan gitu kan dilarang merokok. Bagaimana sih cara pengawasannya? Jadi pengawasannya kan kami juga banyak staf di direktur 3. Di samping itu juga banyak yang lain pun peduli kepada bebas asap rokok ini. Jadi setelah tahu bahwa kampus kita ini bebas asap rokok, sehingga yang lain pun ikut-ikutan menegur. Sejauh ini peraturan itu sudah berjalan dengan baik? Sudah. Memang ada lumayan ini juga kita dalam pelaksanaannya perlu sering-sering kita mengadakan kelas ya, sosialisasinya itu sudah ada ini spanduk yang ada di depan dan di kantin, di apa namanya di kampus sendiri kan. Begitu masuk juga orang tahu kalau kampus kita ini bebas asap rokok. Jadi begitu ada orang yang merokok, kita perlu sebenarnya kampus kita ini bebas asap rokok. Apa sih sanksi yang diberikan pelanggar? Sementara ini kita masih menegur mereka yang merokok, kita tegur, ternyata efektif juga. Mungkin sadar bahwa memang merokok itu kurang baik, apalagi
apalagi kalau di lingkungan kampus ada yang merokok kan rasanya seperti apa, kalau sudah ada larangan kok masih tetap merokok. Itu setuju dilarang untuk merokok di tempat kampus, karena kampus-kampus lain pun sama memberlakukan dilarang untuk merokok untuk menjaga kesehatan. Saya sangat setuju karena kan kalau asap rokok tuh mengganggu juga kan ya. Karena kita tahu kalau rokok itu nggak bagus untuk kesehatan. Jadi saya setuju. Setuju buat ada dilarang merokok di kampus. Karena gimana ya, saya sendiri walaupun tidak merokok, lihat yang merokok itu agak risih. Soalnya juga dilarang merokok ini. Setuju sih, setuju. Cuma kalau dibagi komunitas rokok lainnya kan harus ada tempat sendiri yang diadain di kampus ini. Gitu. Dari survei yang kami jalankan gitu semuanya, kami tanya satu persatu dari mahasiswa, dari karyawan, mereka setuju dengan peraturan ini, tapi mereka menginginkan satu ruangan untuk merokok sendiri itu tanggapan Bapak gimana? Saya bukan hanya dengar dari mahasiswa aja, karyawan pun ada yang menyampaikan seperti itu, dosen pun ada yang menyampaikan seperti itu. Rasanya kalau misalkan itu masih diberikan ruang untuk mereka merokok, tujuan sesungguhnya untuk melarang atau ya katakan melarang untuk merokok itu nggak berhasil sepenuhnya. Kita kan menginginkan bukan hanya khusus di kampus sebenarnya. Kalau bisa ya semua orang itu tidak merokok gitu. Untuk kesehatan dirinya sendiri Tidak akan dibuat. Tidak akan. Saya Pak, pesan untuk mahasiswa sendiri Pak, untuk mahasiswa, untuk karyawan, untuk semua yang selalu di sini. Jadi sadarilah bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, dan kita sama-sama baik itu mahasiswa, karyawan, dosen peduli kepada apa yang kita canangkan untuk bebas asap rokok itu. Kalau seandainya ada orang yang merokok ya sama-sama kita tegur, sehingga tanpa ditegur pun nanti akan malu karena bahwa sepertinya ada yang memperhatikan gitu kan, dia merasa sendiri akhirnya tahu ternyata yang merokok gitu. Oke, terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Oke, siap. siap Pak. Di basket bersama 45 sama sendiri sama Mami. Sekarang teman-teman lagi pada latihan. Nama lengkap gue Kenny Andre Stefanus Boseke, dan di sebelah gue ada Mami Putri Sutarti. Nah, lu gimana wawancara apa sih? Alasannya? Ya karena arena kampus ya, arena pendidikan. Instansi tidak kecuali di universitas ini. Jadi bisa kami sampaikan, semoga dengan adanya larangan merokok ini kampus terbebas dari polusi asap rokok, dan semoga kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih kondusif. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.